Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jemaah yang mulia, topik kita pagi ini adalah tetangga terindah. Dalam bait awal surat An-Nisa ayat 36, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Hendaklah kalian menghamba dan beribadah kepadaku saja. Jangan kalian sekutukan aku dengan apa dan siapapun. Dan kepada orang tua hendaklah bukan berbuat baik, berbuat terbaik, berbuat terbagus, dan berbuat terindah. Wabidil qurba, begitu juga kepada orang-orang terdekat. Anak yatim dan seterusnya itu urutan selanjutnya. Tetapi sedodo berbuat baik kepada orang tua, kepada orang terdekat. Ada di hadis qudsi dan hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi bilang gini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Allah dan Rasul tidak bilang menghormati tetangga, tetapi memuliakan tetangga. Ada lagi hadis yang paling dahsyat, Pak, paling dahsyat. Nabi bilang, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Nabi katakan sekali, wallahi la yu'minu.
Nabi kian tinggi nada yang kedua. Demi Allah tidak beriman. Nada ketiga tambah tinggi. Wallahi la yu'minu. Saking Nabi tidak menahan emosi. Padahal orang beriman, Nabi bilang demi Allah tidak beriman. Qilaman ya Rasulullah. Karena tegang, nadanya diantarai dan dijeda gitu. Bukan disandiwara, tapi begitulah mimik Rasulullah itu. Wallahi la yu'minu. Nada yang ketiga tuh, nada itu sampai tinggi. Wajah Nabi berubah. Sahabat penasaran. Jangan-jangan ada di antara mereka. Qila man ya Rasulullah. Siapa yang engkau sampai bersumpah demi Allah tidak beriman itu wahai Nabi? La ya'manu manjarahu. Yaitu mereka yang tidak aman, tidak nyaman, tidak enak, tidak elok perasaan tetangganya. Ya Allah. Bahkan ada buku yang dibuat, buku itu mengatakan bahwa tetangga itu, ukuran orang itu masuk surga apa tidak. Ukuran seseorang itu, bertetangga itu masuk surga atau tidak. Nabi menandaskan sampai 3 kali. Ukuran beriman atau tidak beriman orang itu dengan tetangga. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dan saya tandaskan juga Pak, tetangga ini menjadi patokan orang itu umur panjang apa umur pendek. Dan saya juga tandaskan bahwa bertetangga itu, orang itu akan bahagia atau akan menderita. Mohon izin Bapak, saya sebelum menempati rumah yang di Peninggalan dan Kebun Mangga, kontraktor Pak, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kami pernah tinggal, saya waktu itu di Gang Kembang itu Pak, masuk hari Kamis, keluar hari Kamis, seminggu doang. Tetangga-tetangga musola Al-Falah itu saya ingat benar, girang banget, bahkan ada yang nangis terharu karena saya ada di situ, samping benar musola. Saya tidak memberitahu mereka, kami subuh-subuh habis subuh begini, saya cari tempat lain dan keluar. Pindah. Dan saya mengalami bertetangga yang berbeda-beda. Bertetangga dengan orang Hindu, orang Buddha, orang Cina, orang Konghucu, orang Islam, orang Kristen, orang bule, orang India. Namanya kontraktor. Dan saya amati di samping, saya pernah belajar dan meneliti tentang bagaimana bertetangga. Dan ternyata penyakit modern ini Pak, banyak diindap oleh manusia gara-gara bertetangga. Gara-gara bertetangga. Ibu bapak rahimakumullah, sebelum kaitan dengan tetangga, ada orang paling dekat dengan kita. Siapa? Ibu bapak, mertua. Itu orang yang tidak bisa kita pisahkan dari rangkaian hidup kita. Saya ingatkan kepada kita-kita yang tinggal dengan mertua, yang tinggal dengan menantu dan anak. Ini penting kita fahami. Kenapa? Ada anak menantu konflik dengan orang tua dan mertua. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin orang tua dengan menantu, anak menantu konflik dengan orang tua atau mertua? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau ada anak Pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada anak atau menantu konflik, bermasalah dengan orang tua dan mertua, mohon izin saya lepas tangan. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Dan pertimbangkan juga bila kita yang memiliki rumah yang lebar dan besar,
untuk bersedia atau tidak bersedia tinggal satu rumah dengan anak menantu. Maka itu sebelum menentukan pilihan untuk calon menantu kita, wanti-wanti kita untuk beristikharah. Itu orang layak atau tidak atas pilihan Allah untuk menjadi menantu kita ke depan. Biasanya itu pasti Allah berikan jawaban terbaik atas permohonan kita untuk menentukan kaitan dengan istikharah. Kemudian yang kedua, orang terdekat kita, diri pribadi adalah pasangan kita, istri dengan suami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam. Kita sebagai suami dan istri selayaknya seperti pasangan di surga. Tolong kita sebagai suami istri jangan ada konflik. Jangan, Pak. Ini bencana paling besar dan luar biasa dalam kehidupan suami atau istri. Maka itu kalau ada suami istri bermasalah, pasti sakit itu rumah. Mohon maaf. Kenapa ibu-ibu sakit menahun? Sakit menahun. Mengobati penyakit ini, penyakit B timbul. Penyakit B diobati, penyakit C timbul. Ini pasti ada masalah dengan suami. Begitu juga suami ke istri. Suami mohon maaf, ada agak sakit bermasalah. Pasti ada selek perasaan dengan istri. Dan kalau bisa Pak, jangan ada walaupun kamar banyak, suami istri tidur masing-masing pilih tempat tidur yang berbeda. Mohon maaf Pak. Bagaimanapun, karena di umur-umur tua saya sudah nanya-nanya sebagian orang tua. Saya tanya, ibu biasanya jam berapa? Misalkan gatal-gatal minta bapak yang garuk. Boro-boro Ustaz. Sudah lama kami tidur berbeda kamar. Loh kok berbeda kamar? Amit-amit Ustaz. Kenapa? Kalau ada dia di samping saya Ustaz, enak hati. Loh kok kan suami ibu? Biar suami, tapi sudah enggak bukan ada kaitan gairah. Tidak ada hubungannya, tapi emosi suami istri itu tidak bisa dipisahkan. Ini yang bikin nyaman perasaan suami dan istri. Dan itu yang bikin nyaman rahmat ridha Allah dan doa-doa malaikat yang mulia. Mohon izin Bapak, ayah saya anaknya belasan yang meninggal waktu kecil-kecil. Yang hidup cuma 2. 5 tahun menduda, kawin dengan ibu saya. Ibu saya punya anak 5. Sampai menjelang setahun nih, 19 Desember 2021 ayah saya meninggal, umur 116. Yang saya perhatikan, ibu sama bapak ini tidak ada konflik. Ibu saya ini cenderung ini agak banyak ngomong lah. Ayah saya pendiam. Dan ayah saya itu tidak membalas ocehan inian umi saya. Tetapi setiap malam itu bisa ngobrol apa saja dan sangat nyambung. Dan jam 2 ayah saya pasti bangun. Dia hafal dari jam 2 sampai jam 3. Jam 3 seterusnya baru sholat. Itu pekerjaan dari sebelum saya lahir. Yang menarik adalah orang 2 ini begini. Tidak bisa berjauh-jauh. Misalkan dulu datang dari Bima ke Jakarta, saya tanya, Umi berapa lama di sini? Ya mungkin sebulan. Baru 3 hari, ayah telepon, abah telepon. Umi, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Lalu ibu saya tanya, Abah, saya diizinkan berapa lama di Jakarta? Ya sudah seminggu aja. Habis telepon, manggil kami anak. Nak, abahmu suruh pulang. Dikasih waktu seminggu doang. Udah, kami tidak perpanjang waktu. Berapa lama pengennya. Sudah,
cepat-cepat beli tiket. Begitupun abah dari kampung ke sini. Berapa lama misalkan mereka tidak datang berdua? Ya mungkin 3 minggu, 4 minggu lah. Umi telepon. Itu uminya suruh minta cepat pulang seminggu. Sudah seminggu doang pulang. Dan tidak pernah berlama-lama orang tua saya. Seberapa nyamannya itu kami persembahkan. Maksud saya betapa mereka itu hatinya tidak bisa berjauh. Dan kami dampaknya ke anak-anak itu nyamannya luar biasa. Sampai kalau saya pulang itu, saya tidur dengan ibu, itu dada saya pengen diginin aja. Dibeginin saja tuh nyamannya itu. Sampai saya tua begini. Tangan orang tua itu keramat. Maka ketika kita nyaman dengan orang terdekat, dengan suami, dengan istri, dengan mertua, dengan kakak, adik, dengan ipar, itu rumah tangga Allah jamin sangat bahagia. Dunia yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah, di situ. Tetapi kalau kebalikannya terjadi, kita konflik dengan orang tua, dengan mertua, dengan kakak, dengan adik, tunggulah. Kalaupun Allah bikin umur kita panjang, biasanya nih, ini biasanya Pak, itu orang akan sakit dan menderita yang lama. Entah stroke, entah sakit menahun, dan itu bikin lama. Itu penderitaan yang dirasa sebagai hukuman bersekeluarga itu. Begitu juga Pak dengan kakak, dengan adik. Tolong kalau bisa dengan kakak, dengan adik itu seperti kita masih belia-belia dulu Pak, masih kecil-kecil. Itu tidur satu tempat tidur, keluarga yang banyak, dan sangat nyaman. Kalau tempatnya dari kecil nyaman begini, sampai tua-tua itu biasanya nyaman itu Pak. Dan biasanya tidak saling rebutan warisan dan harta benda. Kekompakan, kenyamanan. Dan kita sebagai keluarga penting juga Pak dengan ipar-ipar. Kadang yang membuat konflik adik kakak itu satu hal itu juga dari ipar-ipar Pak. Mengkompori. Misalkan rumah induk, enak tuh dia tinggal di rumah ibu, nggak beli apa-apa, nggak kontrak rumah. Kita masih kontrak, sodok terus kirikan bagaimana ini agar rumah cepat laku dijual. Jadi orientasinya udah beda. Begitu juga kaitan dengan tetangga Pak. Saya sekitar 4 tahun yang lalu dikejutkan oleh saya punya keluarga di Kebun Kacang 2 Ciledug itu. Dia jual rumahnya yang dempetan. Karena apa? Gara-gara tetangga. Tetangga ini tidak bisa akur. Bikin konflik. Sejak awal saya bilang, Kak, ini kakak sama abang bermasalah tinggal sini. Dari mana Anda tahu? Ya romannya begitu nih. Kalau kakak sama abang tidak cepat keluar dari sini, kalian berdua mungkin akan cepat meninggal. Langsung berubah wajahnya. Kenapa ada yang ngomong gitu? Ini tetangga ini bagaikan singa atau bagaikan harimau. Tidak pernah nyaman dan terancam tetangga-tetangga sebelah kiri kanan. Tiba-tiba saya dikasih tahu, itu kakak sama abang udah jual rumah. Jualnya di bawah harga. Kenapa? Tidak tahan dengan ulah tetangga. Ternyata pesan orang-orang tua, sebelum beli rumah, lihat tetangga. Amati dulu beberapa lama, siang dan malam. Kalau kiri kanan itu nyaman, beli itu rumah. Tetapi ada orang jual rumah, jual murah. Hati-hati, amati. Apa sebabnya? Kalau salah satu sebabnya dia ini rumah murah, tetapi suratnya tidak ada, bermasalah. Atau suratnya ada, tapi tetangga bermasalah. Jangan dibeli itu rumah. Kita kedudukannya kalau itu jadi beli rumah, sama dengan kita membayar mahal untuk membeli dan memasukkan penyakit dalam badan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, para pemirsa rahimakumullah, kaitan dengan tetangga terindah itu bikin panjang umur, bikin hidup bahagia.
bikin hidup terbebas dari penyakit-penyakit sosial atau penyakit-penyakit yang menahun dalam diri. Karena tadi saya cerita di awal, saya pindah dari beberapa tempat, beberapa wilayah dan beberapa lingkungan. Yang saya amati itu tetangga. Ternyata dari kesimpulan saya, tetangga yang baik itu melahirkan pengamalan agama yang baik. Melahirkan hidup sehat dan hidup nikmat kita sebagai keluarga dalam rumah dan bertetangga yang enak. Di samping itu menopang kesehatan kita. Yang paling penting adalah mendatangkan rezeki yang baik. Tetapi kalau sebalik itu tadi Pak, la haula wala quwwata illa billah. Rumah kita satu-satunya. Terus pergi nggak pulang-pulang, tidak ada istri atau keluarga lain yang tempat kita untuk kita pulang. Mau pulang, sudah kebayang itu tetangga yang kurang elok, dikomentari, disindir, disebut-sebut dan lain-lain. Ini bikin masalah kaitan dengan psikis dan jiwa kita. Maka itu suatu ketika Nabi datang diadukan oleh sahabatnya. Wahai Nabi, saya punya tetangga. Tetangga saya ini setiap hari pasti tahajud. Dan bahkan setiap hari, bukan Senin Kamis, setiap hari senang puasa sunnah. Tahun-tahun. Tetapi ya Nabi, ada yang agak kurang aja dari orang ini. Apa? Dia suka tidak nyaman atau bermasalah dengan tetangga lain. Apa Nabi bilang? Dia akan Allah masukkan dalam kelompok orang-orang yang menghuni nerakanya. Sahabat bertanya, bingung, mana mungkin Rasulullah? Kesalahan orang itu tidak mungkin. Nabi menjawab, dia baru melakukan tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Dia baru melakukan gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat. Nabi bilang dan melanjutkan, kalau memang dia soleh, kesolehan itu menjadikan dirinya, keluarganya dan tetangganya itu sangat enjoy, sangat nyaman, sangat bahagia, sangat tentram dan sangat damai. Ada Nabi juga bercerita dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Jibril sering datang menjumpainya. Dan ketika datang, Jibril itu selalu berpesan. Apa pesannya? Pesannya itu tentang berbuat baik dan memuliakan tetangga. Dan Nabi bilang, sampai-sampai aku menduga, aku pikir bahwa Jibril akan bilang kepadaku bahwa kita ada hak waris dengan tetangga. Masya Allah. Dan satu Pak yang paling penting, keluarga paling terdekat kita dari hidup kita berpuluh-puluh tahun di satu tempat, bukan kakak, adik, ipar, ponakan, saudara, bukan. Bahwa keluarga kita paling dekat adalah tetangga. Dulu waktu saya mahasiswa Pak ngajar di SMP Al-Fajar yang di depan Gandaria City, saya ikut mensolatkan jenazah. Dan aneh Pak, jenazah itu tetangga-tetangga tidak ada yang mau sholatin. Akhirnya saya masuk door to door, dari pintu ke pintu untuk memanggil bapak-bapak ikut mensolatkan itu. Apa dia bilang? Ustadz maaf ya, kalau kucing yang diminta sholat, saya akan sholatkan jenazahnya kucing. Kalau dia, maaf ya Ustadz, kenapa ya? Tanya aja tetangga yang lain. Tetangga tidak ada yang mau sholatin. Akhirnya apa? Saya keluarkan, saya minta sebentar waktu anak-anak SMK, anak-anak Al-Fajar, guru-guru, pegawai untuk ikut sholatin itu jenazah. Tetangga tidak ada yang mau Pak.
dibayar pun kami tidak mau sholatin. Itu kejadian tahun 1993. Saya masih mahasiswa, mau selesai waktu itu. Tentu ini almarhum rupanya tidak elok dengan tetangga yang masih hidup. Walaupun itu padahal kewajiban dari tetangga untuk mengurusi jenazahnya. Ibu bapak rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk menggapai tetangga terindah. Bila ada tetangga kita yang rada bermasalah, tolong jangan biarkan, Pak. Jangan biarkan. Kompromi antar tokoh-tokoh, ketua RT, ulama-ulama, tetua di situ. Bagaimana caranya untuk agar tetangga ini saling nyaman? Siapa yang didengar oleh tetangga A ini, suara dan kedekatan emosionalnya, untuk bisa bagaimana merangkul kembali. Kalau tidak, Pak, tetangga yang bermasalah itu kira-kira sama seperti tumor. Ada daging tumbuh misalkan di tangan atau di kaki. Anaknya bilang, enak ya Ma, ada daging tumbuh. Lengan Ma jadi tambah besar. Bukan tambah besar elok, itu penyakit. Lebih baik membuang penyakit yang sedikit tumor atau kanker ini. Kalau tidak, dia secepat kilat akan menyambar dari otak dan sel-sel penting. Dalam waktu sebentar, itu orang terenggut nyawa orang itu. Nah, tetangga yang baik agar juga cepat mencerahkan dan mendamaikan bila ada tetangga yang bermasalah. Dan kalau ada tetangga yang bermasalah, Pak, tolong cari cara bersama-sama agar jangan gaduh, jangan buat masalah, jangan suruh minum di situ, jangan buat karaokean sampai malam, lewat tengah malam, jangan. Agar apa? Kenyamanan bersama adalah rahmat Allah. Kedamaian antar tetangga yang lain itu didoakan oleh sekian banyak malaikat Allah. Bapak Ibu, demikian saja, mungkin ada yang mau bertanya. Demikian penyampaian saya, semoga ada manfaatnya. Bila ada yang kurang dari hati yang paling dalam, mohon dibukakan pintu maaf.